Saya yakin kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama. Kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan sebagai dasar kita beribadah. Kita baca di dalam Yesaya 25 ayat yang pertama. Saya bacakan demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati, dan pada pagi hari kami datang ke tempat ini ya Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami sangat diberkati. Sebelum ibadah ini dimulai, kiranya Tuhan menjamah kami, Tuhan beri hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik. Dan biarlah sepanjang ibadah ini ya Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Urapi seluruh hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir di tempat ini, demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan timpakan dengan penuh semangat dan sukacita, dan biarlah kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan, dan kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan turun tangan memberkati setiap kami, bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa kami yang setia, yang mengasihi setiap kami di tempat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Hosana, Hosana, Hosana.
terpujilah namamu, nama yang ajaib. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kami sembah, Tuhan yang kami agungkan. Namamu ajaib, namamu mulia. Tuhan kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan. Allah yang mulia, namamu besar Tuhan, namamu ajaib. Haleluya, haleluya. Kami sembah, senang hati, senang kekuatan kami Tuhan. Kami pasrah, kami takut, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, kita berdiri bersama-sama dan kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengembalikan ucapan syukur. Tuhan baik, amin. Sangat baik, haleluya. Tuhan, biar tempat ini dipenuhi dengan pujian penyembahan yang mengagungkan nama Tuhan, yang meninggikan nama Tuhan. Sebab besar kasih setianya, tak dibatasi oleh apapun. Di tempat ini kami angkat hati kami, kami angkat suara kami. Sebab kami lebih dari pemenang. Tuhan yang memampukan kami, ada nama Tuhan yang berkuasa. Kami sembah. Kami masih menghargai kata kasih-Nya Tuhan. Tuhan yang melayani kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, namamu besar, namamu ajaib. Kami sembah pagi ini kami sembah Tuhan. Pagi ini kami agungkan Tuhan. Pagi ini kami muliakan Tuhan. Hati kami bersorak-sorai, hati kami bersukacita atas perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, haleluya. Setiap kami yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, adalah orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kata miracle terjadi dalam hidup kami. Sebab ada nama Tuhan yang berkuasa, nama yang ajaib. Kami puji, kami sembah. Kita mau bernyanyi, memuji nama Tuhan. Iya, nama yang ajaib, nama yang ajaib. Haleluya. Nyanyi pujian
For your name is great and worthy to be praised. Your name is great, Lord. For your name is great and worthy to be praised. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan layak dipuji, Tuhan layak ditinggikan, Tuhan layak diagungkan. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang ajaib. Boleh. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan. Nama yang ajaib. Layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, haleluya, Dia Bapa yang teguh, gunung batu bersama Tuhan.
hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kami serahkan lagi. Dia luar biasa. Haleluya. Yesus namanya atas segala nama. Haleluya. Katakan lagi. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sungguh kau takkan tergoyahkan Tuhan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama, serukan namanya, Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sorak-sorai bagi Allah kita, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Diberkati Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Yesus nama di atas segala nama. Kami ada di tempat ini karena kami meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, mengembalikan segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau baik, sangat baik, tak terbatas kasih dan kuasa pengampunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di hidup kami Tuhan. Sungguh setia, terima kasih. Engkau Tuhan
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Yes. Tuhan menyembuhkan. Amin. Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedatangan, sumber kedatangan. Satu-satunya kiranya ya Tuhan peribadatan kami, pujian penyembahan pengakuan kami berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan menikmati berkat firman Allah. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus menjamah kami, dan setiap apa yang kami dengar ya Tuhan Allah Roh Kudus semakin memperkuat, mempertajam, dan kami semua memaknai dengan baik firman Allah, dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GDM. Puji Tuhan. Saudara semangat walaupun hujan, tetapi tetap beribadah ke hadapan Allah, dan itu adalah sesuatu yang sangat baik yang kita miliki bersama-sama. Puji Tuhan. Kasih tahu di kanan Bapak Ibu Saudara semua gitu ya, adalah orang-orang yang setia. Puji Tuhan. Mari kita akan siap diberkati melalui kebenaran firman Allah. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-14. Kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-14. Saudara yang dikasih Tuhan, dan judul atau tema di bulan ini adalah doa orang benar dalam nama Yesus Kristus besar kuasanya. Kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat 14, dan di bulan ini kita akan banyak berbicara tentang nama Yesus Kristus.
bahwa Yesus Kristus adalah nama yang sangat berkuasa, sangat memberkati, nama di atas segala nama. Yohanes 14 ayat 14 berkata demikian, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya akan baca sekali lagi saudara, dan mudah dipahami. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sebelumnya di ayat yang ke-13 juga senada dengan itu, bahwa meminta dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya demikian. Ini adalah perkataan Yesus Kristus. Tetapi ayat yang ke-14 ini saudara, walaupun kalimatnya sederhana, tetapi kalau saudara mengkajinya, maka ada sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, yang pertama adalah saudara, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ini bisa diterjemahkan adalah permohonan doa. Sama-sama katakan doa. Tuhan Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, berarti adalah permohonan dari umat Tuhan kepada Dia. Permohonan doa yang kita tujukan kepada Allah kita, saudara. Dan kita juga sudah mengerti, kita sering mendengar firman Allah di dalam Yakobus berkata demikian, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Dan bagian yang kedua yang kita bahas adalah selain doa orang benar besar kuasanya, yang kedua adalah di dalam nama Yesus Kristus. Tadi kita sudah membaca beberapa kali, jika kamu meminta sesuatu, ini adalah doa, dan doa orang benar besar kuasanya. Doa itu dalam namaku, maka Tuhan berkata, aku akan melakukannya, aku akan mengabulkannya. Apa yang menjadi permohonan doa kita? Saudara, yang pertama kita membahas bahwa ketika kita meminta sesuatu, doa kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, di sana ada satu terjemahan oleh Rasul Yakobus, doa orang benar. Benar Tuhan akan mengatakan, Tuhan menyatakan, aku akan melakukannya. Tuhan mengatakan, aku akan mengabulkan doa kita semua. Tetapi rupanya saudara, di sana ada doa orang benar. Sama-sama katakan doa orang benar. Saudara yang kasih Tuhan, hanya doa orang benar besar kuasanya. Sekarang ini saudara, saya mengajak kita semua bahwa saya dan saudara yakinkan diri saudara bahwa kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, doa orang benar, siapakah orang benar itu? Semua manusia, saya dan saudara sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Pagi ini sampai detik sekarang ini saudara-saudara bangun pagi sampai sekarang ini pun mungkin kita sudah bersalah di hadapan Allah. Mungkin kita saudara berbuat dosa. Ini baru beberapa jam. Saudara, kalau dalam sehari berapa kali berdosa? Kemarin ada baptisan air. Saya tanya saudara yang kasih Tuhan, setiap kali ada konseling baptis, pasti akan saya tanya, berapa kali sehari kamu berdosa? Berapa kali saudara berdosa? Waduh Pak, tidak terhitung. Dia menjawabnya demikian. 5 kali lebih Pak, mungkin 10 kali. Ya, mungkin lebih Pak, tidak terhitung. Karena ketika memikirkan yang jelek sudah berdosa. Ada anak kecil jatuh di jalan, kita tidak bantu, berdosa. Ada orang tua nyebrang jalan lama, tidak bisa nyebrang, tidak berani, kita tidak menolongnya, berdosa. Dan banyak hal, saudara yang kasih Tuhan. Maka kalau kita hitung bahwa manusia cenderung memang berbuat dosa. Puji Tuhan, Yohanes 3:16, karena kasih karunia Allah, saudara, bahwa Tuhan memberikan kasih karunia dan kita dibenarkan. Dan pembenaran itu datang dari Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang berhak dan dia punya kuasa untuk membenarkan manusia. Saudara, kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan baik kita. Setuju, katakan amin. Bukan karena saudara beramal, saudara kemudian beri sedekah kepada orang lain, saudara berbuat baik, itu tidak menyelamatkan, tapi itu adalah perbuatan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah karena kasih karunia Allah, sehingga menurunkan anaknya, memberikan anaknya kepada saya dan saudara. Dan barang siapa percaya dan dibaptis diselamatkan. Yang tidak percaya, Alkitab mengatakan Markus 16 ayat 16 dihukum. Saudara yang dikasih Tuhan,
Siapakah orang benar? Adalah orang-orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan dan kita dibenarkan. Maka ada kalimat Rasul Yakobus, doa orang benar kalau dengan yakin didoakan besar kuasanya. Sekarang ini saudara, saya mengajak di bulan ini, hari ini dan seterusnya, pertahankan nilai pembenaran dari Tuhan. Hari ini kita mengadakan atau melaksanakan perjamuan kudus. Saudara, tadi saya sampaikan kita banyak salah, kita banyak dosa, kita melanggar kehendak Allah. Cenderung manusia itu melanggar peraturan Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi kalau ada perjamuan kudus, ada kesempatan bagi saya dan saudara dibenarkan lagi, dikuduskan lagi, dilayakkan lagi untuk kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dan ketika hal yang demikian, maka kita maknai dalam hidup kita semangat untuk mengerjakannya. Berarti saudara, kita harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Pernah membaca ayat itu saudara? Doa di dalam roh dan kebenaran. Yang sempat ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar, ini adalah orang-orang yang dibenarkan. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Yang bagaimana? Penyembah-penyembah yang benar. Saudara, ketika mendengar kalimat-kalimat yang saya sampaikan pada hari ini, doa orang benar, penyembah orang benar, saudara merefleksi hidup saudara. Kita semua sekarang ini, sudahkah kita benar? Saudara yang kasih Tuhan, sudahkah kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Yohanes 14 ayat 17 berkata demikian, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak bisa menerima kebenaran, dalam arti dunia kedagingan. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal kebenaran, bahwa saya dan saudara mengenal roh kebenaran, mengenal Yesus Kristus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, ini kalimat yang sangat menyenangkan bagi kita. Sebab ia akan diam di dalam kamu, di dalam saya dan saudara. Berarti ada roh kebenaran. Dan ketika roh kebenaran, saudara sadar, kita semua mengerti ada roh kebenaran dalam diri kita, maka hidup kita akan ada yang namanya penguasaan diri. Ketika saya dan saudara mau berbuat satu hal yang salah di hadapan Allah, tetapi ada roh kebenaran, saudara menyadari ada roh kebenaran, kita tahu bahwa ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Saudara akan melakukan hal yang salah, maka kita tidak akan berbuat salah. Tetapi saudara bisa cek pribadi masing-masing. Kalau tahu itu salah dan tetap dikerjakan, berarti kedagingan pribadi kita masih sangat kuat. Saudara cek, ketika saudara mau membicarakan yang jelek di samping kiri kanan sekitar saudara, entah itu istri, entah itu suami, entah teman sepelayanan, entah teman kerja saudara, ketika ada roh berbisik melalui orang lain berkata orang itu bla 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 negatif, pimpinan kita itu bla 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 negatif, kota kita ini bla 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 negatif, ketika membahas negara kita bla 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 negatif, saudara mau tidak saudara terjebak di sana? Mau tidak saudara dipancing untuk berbuat dosa? Tetapi kalau kita sadar dalam diri kita ada roh kebenaran, saudara, dan kita pertahankan roh kebenaran itu menguasai hidup kita, maka ketika saudara berkata tidak jadi, mungkin pikiran sudah mulai masuk, oh iya ya, si A itu jelek, buruk rupa, buruk perbuatan, tindakannya sangat buruk. Mau mengatakan demikian, oh nanti salah. Saudara kasih Tuhan, maka saudara menganulir itu semua. Hidup kita sedang mempertahankan nilai kebenaran yang dari Tuhan. Sebab sekarang Tuhan mencari penyembah-penyembah benar, bukan benar menurut versi kita masing-masing. Aku benar Pak, aku bisa menyembah Tuhan. Benar menurut kebenaran Tuhan. Nangkep, katakan amin. Dan itu harus dipertahankan saudara. Memang tidak mudah, tetapi kita berdoa hari ini, roh kebenaran itu akan memampukan, Roh Kudus itu akan memampukan seseorang anak Tuhan yang sedang berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Sehingga saudara, doa orang benar, atau dengan kata sehari-hari, perkataan orang benar itu besar kuasanya.
Karena kehidupan kita sehari-hari sebenarnya tidak terlepas dari permohonan kepada Allah. Ketika saudara keluar dari rumah menuju tempat kerja saudara, saudara pasti meminta, aku selamat, pengen selamat, aku pengen ketemu dengan si A, si B. Itu doa saudara. Dan kasih Tuhan, ketika saudara ibu-ibu pergi ke pasar, maka nanti akan ketemu dengan pedagang si A, si B. Nanti akan berkata demikian. Saudara pasti berdoa, kiranya aku nanti bisa memperkatakan yang baik, sehingga mungkin mendapatkan belas kasih dari orang lain, mendapatkan kasih dari orang lain. Saudara, semua dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kita harus berdoa ke hadapan Allah. Sekarang yang menjadi masalah adalah yang menjadi pemikiran kita. Yang saya maksudkan adalah kita masih tetap mempertahankan nilai kebenaran itu atau tidak. Kalau tetap berjuang, saudara berusaha, ada roh kebenaran dalam diri saya, dan ketika pikiran mengajak hal yang jelek, perkataan saudara kemudian berkata-kata yang jelek, apakah itu saudara mewakili roh kebenaran dalam diri kita? Berarti kita tidak dalam hidup benar, tidak hidup benar. Tetapi saudara, kalau kita terus tahu bahwa Allah kita ada dalam diri saya dan saudara, seperti tadi dikatakan dalam Yohanes, bahwa Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, akan tinggal, saudara yang kasih Tuhan, dalam diri saya dan saudara, maka kita pasti akan bisa mempertahankan tanda petik orang benar. Gelar kita, gelar yang sangat prestisius, yaitu orang benar di hadapan Allah, karena dibenarkan oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita berjuang terus untuk tetap mempertahankan pembenaran yang dari Tuhan. Karena apa saudara? Hari-hari kita berdoa. Selain tadi saya sebutkan sehari-hari kita harus meminta sesuatu kepada Tuhan, saudara berdoa, orang tua berdoa, seperti kami berdoa, ya Tuhan, lindungi anak-anak saya yang ada di Jogja. Ya, nanti dapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Doa-doa yang mungkin doa besar-besar gitu ya. Nanti mendapatkan pekerjaan yang baik, nanti melayani Tuhan. Saudara mungkin yang sekarang bekerja belum punya rumah, ya Tuhan saya berdoa punya rumah. Rumah yang sangat nyaman menurut versi saudara, kehendak saudara. Dan ya Tuhan, kalau kehendak Tuhan seperti bayangannya demikian. Dan kalau itu benar saudara, Tuhan mendengarkan dari surga. Oh iya, dia membutuhkan ini. Sebenarnya kita tidak berdoa, tidak berkata-kata kepada Tuhan pun, Tuhan sudah tahu dan pasti siap memberikan jawaban doa. Saudara yang dikasih Tuhan, dan keinginan kita, doa kita diarahkan oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya berikan ilustrasi, saudara, saya ingin memberikan hadiah kepada anak saya, yaitu sepeda. Dia masih sekolah SMP, saudara, dan saya sudah belikan sepeda, saya masukkan di gudang. Dan sepeda itu warna putih, sekarang ini masih ada di rumah saya. Karena saya bapaknya, saudara, saya mempengaruhi anak saya. Nathan, kalau anak laki-laki itu main sepeda bagus, saudara, timbul dalam pemikiran, iya ya, itu saudara masih ada sudah, dan dia tidak tahu kalau itu ada di dalam gudang. Nanti tanggal 22 November saya kasih. Tapi itu sudah saya beli 1 bulan sebelumnya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berikan masukan lagi. Ya, keren kan itu anak-anak seusiamu naik sepeda sehat gitu. Iya ya. Sudah timbul dalam pikirannya, aku pengen sepeda. Tapi belum dikatakan. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian saya kasih tahu lagi, begini bla 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 bla. Padahal sudah disiapkan. Dan anak ini, saudara, kemudian timbullah di hati, nanti aku dapat, kalau bisa aku dapat sepeda warnanya putih. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan kemudian dia berdoa, nanti Tuhan aku minta sepeda, minta ini warnanya putih ya Tuhan, kalau boleh gini. Nah, kecil doa, sudah disiapkan. Tiba saatnya dia pulang dari sekolah hari itu. Kemudian saya bawa ke gudang saya, dia senang, puji Tuhan, haleluya, kira-kira demikian. Dan doaku dijawab oleh Tuhan. Apa yang Allah taruh di dalam pikiran saudara sekarang, dalam bentuk permohonan itu, kalau orang benar sudah ditaruh dalam diri seseorang,
ditaruh, pekerjaanmu baik, usahamu akan lancar, naik step lagi. Sehingga hidup kita bergairah, dikuasai, dipengaruhi oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan dipengaruhi oleh Roh Kudus. Orang benar hidupnya setiap hari dipengaruhi Roh Kudus. Nangkep, katakan amin. Termasuk keinginan saudara. Sehingga saudara timbul, aku nanti punya rumah demikian, aku punya usaha demikian, bla 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 bla. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan. Karena saudara dalam kriteria orang benar. Dan orang benar adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan ketika kita berkenan saudara, maka Tuhan sudah menyediakan ada kalimat apa yang tidak pernah timbul di hati, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat. Tuhan sudah sediakan. Nangkep, katakan amin. Tapi kita harus berjuang. Ketika pengaruh Roh Kudus itu masuk di hati saudara masing-masing, saudara buka seluas-luasnya. Karena Tuhan menghendaki kita adalah orang-orang benar setiap hari. Tetapi manusia cenderung berbuat dosa, menabrak kehendak Allah. Betul itu kehendak Allah. Saudara-saudara sudah sadar, karena hari-hari baca Alkitab, saudara disebut hamba Tuhan, saudara sering ke gereja, banyak orang saudara beraktivitas secara rohani, saudara, tetapi nabrak juga ada firman Allah. Saudara sedang melawan kehendak Allah. Dan kalau yang demikian, saudara, nilai kebenaran itu tereduksi. Bisa jadi doamu tidak saya jawab, belum dijawab. Bisa jadi demikian. Tapi saya percaya bahwa saudara yang mendengar firman Allah ini, ada kemauan dalam diri saudara. Saudara pengen menjadi pelaku firman Allah. Saudara terbuka bahwa ya Tuhan, pengaruhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Bahasa yang lebih keren, penuhi aku dengan Roh Kudus. Saudara siap dipenuhi Roh Kudus atau belum? Kalau mau sudah timbul di hati kita, aku mau dipenuhi Roh Kudus, saudara, semuanya dikendalikan oleh Roh Kudus. Tetapi faktanya manusia hidup kita ini, manusia lahiriah ini, seringkali berontak terhadap apa kehendak Allah. Coba cek, saudara, apakah pernah melakukannya? Dan tidak usah diberitahu kepada kiri kanan saudara, karena yang tahu adalah saudara sendiri. Ya, kalau demikian, saudara, hari ini berjuanglah untuk apa yang dikatakan Tuhan. Jika kamu meminta sesuatu, tadi yang sudah kita baca di awal tadi, saudara, jika kamu meminta sesuatu padaku, betul enggak kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Doa orang benar. Dan ketika saudara-saudara melaksanakan kebenaran firman Allah itu, saudara, nilai-nilai kebenaran terus berlangsung. Kebenaran itu akan memerdekakan hidup saudara-saudara dari perbuatan-perbuatan, ajakan-ajakan dosa. Memerdekakan, melepaskan kita dari dosa. Itu adalah kebenaran. Sekarang ini saudara, bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah benar. Tuhan mencari orang-orang yang berdoa benar. Yakobus mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Saudara, itu yang pertama. Jadi mari kita terus mempertahankan pembenaran yang ada dalam diri saudara. Kita tidak bisa membenarkan diri, tetapi Tuhan yang membenarkan saudara. Hari ini kita juga diteguhkan dengan perjamuan kudus. Itu adalah satu tindakan kita berusaha untuk dibenarkan terus oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, bahwa dalam namaku, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu, tadi pujian, nama di atas segala nama, ya. Nama yang penuh kuasa. Siapa saudara? Yesus Kristus. Setiap hari kita berdoa, setiap saat kita meminta sesuatu pada Tuhan, harus dalam nama Tuhan. Saudara, tidak bisa berkata, aku minta ini, aku minta itu, tetapi harus didasarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini adalah satu kepercayaan yang tinggi. Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya dan saudara untuk memakai nama Yesus Kristus. Ini jaminan. Saudara pernah ketemu dengan orang yang pimpinan saudara? Nanti kasih tahu ya, dari saya. Ya saudara, itu dia punya otoritas. Satu kali pemain drum kemarin di sini di atas,
Saudara, diajak makan oleh teman-teman, ini ilustrasi sedikit aja ya, saudara kecil. Diajak makan oleh Adi, sibuk ada Pak Andi, Pak Hendy, ada teman-teman, ayo makan, ada Bu Susan, makan dulu, makan siang. Rupanya enggak, saudara Merianto pemain drum. Kemudian mana? Ketika kumpul di meja makan siang itu, mana Mary? Tadi sudah saya tawari Pak, panggil, ya, dipanggil Bapak, kasih tahu, maksudnya saya, ya, saya memberikan kepercayaan pada Adi ada ya, oh sekolah minggu, Adi kasih tahu, pakai nama Pak Joko, ya, kemudian kami sudah siap-siap, dalam datang, ya, ada Bapak panggil saya, sini, saya kasih piring sama sendok, makan. Akhirnya dia makan di situ. Saudara dikasih Tuhan, ini Tuhan Yesus memberikan satu kepercayaan kepada saudara. Minta sesuatu, pakai namaku ya, jaminan. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu kami rapat dengan di rumahnya Pak Wali Kota. Kemudian ajudan datang, kasih tahu ya, saya yang suruh. Saudara, dia cepat lari. Itu apa namanya? Kepercayaan. Tuhan Yesus katakan, kamu ngomong ya, kasih tahu ya, dalam nama Yesus ya, tidak boleh dengan dalam nama yang lain. Harus, dan itu ada sesuatu kepercayaan yang sangat tinggi. Ketika saudara menerima, nanti minta sesuatu pakai namaku, saudara, itu kepercayaan yang sangat tinggi. Apa yang harus kita kerjakan? Menghormati wibawa itu, nama itu. Saudara, tidak boleh menambahi, tidak boleh kemudian mengurangi. Jangan sebut nama Allahmu dengan sembarangan. Taurat berkata demikian. Saudara sudah diberikan kuasa, pakai dalam nama Yesus Kristus. Kita semua sudah tahu, betul sudah tahu. Tetapi mari kita menjaga wibawa otoritas itu, saudara, begitu memaknai sehingga kita menghormati. Ada nama Yesus. Ketika kita sedang meminta sesuatu, ketika kita sedang memperkatakan sesuatu, hidup kita semuanya hampir, saudara, kehidupan kita diwarnai dengan meminta. Saudara, meminta kepada yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan. Betul, saudara, hari ini ya Tuhan, saya minta sehat. Kalau kita tidak minta sehat, saudara, bagaimana hidup kita? Bisa mempengaruhi sikap dari sekitar kita. Saudara, minta sehat. Minta sehat dalam nama Yesus Kristus. Saudara, semuanya dalam kehidupan kita faktanya hari-hari meminta sesuatu, berkeinginan, bercita-cita. Saudara yang sudah berumah tangga, nanti Tuhan saya pengen punya anak 3, cita-cita dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang masih pacaran, mau cari pacar, aku pengen nanti orang yang anak yang begini, anak gadis. Saudara, saya dulu juga meminta nanti kulitnya putih, saudara, sebahu saya dan rambutnya sekian. Saudara, saya tunjukkan. Dan kemudian datanglah namanya Wasiulan, didatangkan oleh Tuhan. Dan saya harus dibuang dulu ke Tarakan. Doamu kan seperti itu. Di situ satu-satunya Tuhan berkata ya. Jadi kehendak Tuhan faktanya ada di Tarakan. Maka saya dari Solo dibuang dulu, saudara, ke Samarinda. Kemudian dulu ada bali air di sini, ya, naik ke sini. Dan ketika saudara saya pimpin pujian, ada singer, wih kayaknya ini, sudah digerakkan. Mungkin pacar saya waktu itu ya, sekarang istri saya ini kok ya ini gagah betul mungkin, gitu ya. mungkin, tapi faktanya tertarik dengan saya dan akhirnya menikah. Saudara yang dikasih Tuhan, ini contoh-contoh digerakkan oleh Tuhan, semua digerakkan oleh Tuhan. Kita meminta sesuatu. Apa yang menjadi permohonan saudara hari ini? Saudara boleh rekam. Hari ini saya minta ini, bla bla bla. Kok banyak? Hanya memang manusia itu permintaannya banyak sekali. Sudah dapat handphone baru, nanti pengen handphone yang baru lagi, gitu ya, itu manusia. Tetapi semua dalam konteks kebenaran. Kalau itu saudara kita masih dalam konteks kebenaran, Tuhan berikan. Aku akan melakukannya
aku akan mengabulkannya. Kira-kira demikian, saudara. Jadi dua hal yang harus kita kerjakan di hari ini dan seterusnya, saudara. Yang pertama, meminta sesuatu, berdoa. Kalau kita berdoa, saudara, jangan lupa bahwa kita ini adalah orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Yang menjadi sesuatu kegiatan kita adalah apakah kita terus bisa mempertahankan nilai kebenaran itu, atau bahkan lebih lagi, kebenaran itu semakin hari semakin full dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, kalau meminta sesuatu, kalau berdoa, harus dengan wibawa dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sebut sembarangan. Saudara, harus dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saudara mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, saudara, saya menghimbau, ada satu getaran di hidup saudara, karena ini nilai kepercayaan. Saudara, nilai kepercayaan. Betapa menyedihkan kalau kita sudah dipercayai sesuatu dan kemudian hilang. Saudara, contoh, ini 500.000 kasihkan si A. Saudara, ketika dalam perjalanan, wah 500.000, saya lagi butuh uang. Saudara, tak ambillah 50.000, set, masuk kantong, dan kemudian 450.000 dikasihkan ke si A. Itu tidak bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Hari ini saudara, ketika kita menyebut nama Yesus Kristus, saudara berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, dari hati yang paling dalam, saudara praktekkan itu dari hati yang paling dalam, nama yang tidak boleh disebut sembarangan. Saya sangat percaya kalimat aku akan melakukan itu, saudara, terjadi. Aku akan melakukannya dari surga. Berdoa, oh si Joko itu berdoa ya, aku akan melakukan. Aku akan melakukannya. Karena apa, saudara? Kita sedang dalam kebenaran dari Tuhan. Sepakat katakan amin. Saudara, tundukkan kepala saudara di tempat duduk saudara. Silakan berdoa. Yang pertama, saudara, Tuhan, kiranya aku dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mengajak kepada kita semua berdoa dari hati yang paling dalam. Saudara bisa mengirimkan doa apa yang saya sampaikan. Mari saudara kirimkan doa saya. Bapa di surga, kami bersyukur karena pembenaran yang sudah Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami disebut orang benar. Saya percaya ketika kami berdoa, besar kuasa. Saudara sekarang berdoa apa yang menjadi permohonan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon hadapan Allah, doa orang benar bila dengan yakin doakan, besar kuasanya. Kiranya lepas dari ibadah ini, anak-anak mulia Tuhan menerima jawaban doa, menerima jawaban doa. Mari kita bangun berdiri bersama-sama. Ya, kita sembah Tuhan, kita bersyukur hadapan Tuhan. Kita takara mana masanya, sembah Tuhan Allah kita, bersyukur hadapan Tuhan. Haleluya, hadapan takara masanya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah
memiliki Yesus Kristus itu harta yang tidak ternilai. Satu ketika saudara Paulus mau masuk ke bait Allah, di sana ada orang yang meminta-minta. Mungkin dia berkata, "Tuan-tuan yang sehat-sehat, aku minta sesuatu sedekah dan sebagainya." Bahasa meminta. Apa kata Petrus? Emas dan perak tidak aku punya. Saudara, emas perak ini yang nilainya sangat tinggi. Petrus berkata, emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang kumiliki, demi nama Yesus Kristus. Petrus punya Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus, bangun. Orang lumpuh itu, orang yang meminta-minta itu bangun. Dia bersuka cita, hidupnya berubah. Saudara kasih Tuhan, hal yang sama ada Yesus Kristus dalam diri kita. Ada roh kebenaran ini. Setiap kali saudara kita meminta ataupun orang lain meminta dalam nama Tuhan Yesus, saudara berikan. Dan karya ajaib itu hebat sekali. Sekarang kita akan siap menerima perjamuan kudus. Saudara, kiranya semakin kuat, semakin diteguhkan bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Mari kami undang hamba Tuhan dalam perjamuan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Tuhan di dalam perjamuan kudus hari ini. Allah, kita sangat mengasihi saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atas memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Karena kasih yang besar dia berkorban bagi saudara-saudara, supaya kita terus menerima kebenaran dari Tuhan dan diselamatkan. Percaya, katakan amin. Makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Darah Yesus Kristus penuh kuasa, sanggup menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Percaya, katakan amin. Sebelum meminumnya, saudara perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang bersyukur ke hadapan Tuhan. Nyatakan terima kasih ke hadapan Allah. Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
Kami berpikir, berkata, bertindak dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Didasarkan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat perjamuan kudus. Manunggal dengan Tuhan, kiranya kebenaran itu tetap ada pada kami. Kami bersyukur ya Allah, dan saatnya kami akan mengembalikan perpuluhan kami, berikan persembahan. Kami serahkan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Dunia berkata tak mungkin, kata Tuhan semua mungkin. Walau tak kulihat tanda, namun ku pilih percaya padamu. Iman sebiji sesawi, selalu memindahkan gunung. Takkan ada yang mustahil, aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus.
bisa angkat tangan saudara? Apakah ada? Puji Tuhan, semua setia dan diberkati Tuhan. Apakah ada yang berulang tahun di bulan Februari? Bisa angkat tangan. Ulang tahun pernikahan Februari juga boleh. Kita akan doakan. Silakan maju ke depan yang berulang tahun di bulan Februari. Pak Samuel juga ulang tahun pernikahan. Ya, puji Tuhan. Pak Samuel kedua juga ulang tahun. Ya, bisa dekat dengan bapaknya karena mirip. Ya, puji Tuhan. Oh, ketua musik ujian juga ulang tahun. Puji Tuhan, banyak ya. Pak, nanti janjiannya makan-makan nanti aja kita doa dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari. Angkat tangan saudara, arahkan kepada mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, perjalanan kehidupan yang sudah dilalui diwarnai dengan kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-hambamu yang sekarang ini berulang tahun di bulan Februari, yang berulang tahun pernikahan di bulan Februari. Kiranya limpahkan kasih karunia dalam kehidupan mereka. Tuhan tinggal, nama Tuhan Yesus Kristus ada pada mereka dan dipergunakan untuk hal-hal yang luar biasa mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Berkati perjalanan kehidupan selanjutnya. Berkati ya Tuhan, yang masih sekolah diberkati, kuliahnya diberkati Tuhan, menyelesaikan kuliah dengan baik. Nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa yang sudah berkeluarga, berumah tangga, bahkan ulang tahun pernikahan, Tuhan warnai dengan kebahagiaan dalam keluarga rumah tangganya. Amin. Kami berdoa semuanya pertemukan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar di sekitarnya, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rancangan jahat dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hal-hal yang baik berlaku dalam kehidupan selanjutnya. Amin. Warnai kehidupan dengan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, pulang dengan sukacita dan ada kuasa dalam nama Tuhan. Saudara pulang dari tempat ini, saudara yang sakit, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, dipulihkan, diubahkan. Sepakat katakan amin. Kita pujikan, aku punya Tuhan yang besar. Dan salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima dengan iman saudara kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima dengan iman sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan amin. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara semua menikmati surga kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati kesehatan, diberkati pelayanan yang kau rencanakan kau lakukan, dibuat Allah berhasil, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, mengabulkan doa kita semua.
bersama-sama katakan amin. Salam, Tuhan berkati.